Kembali di Sindosore pemirsa, sudah berjalan seminggu pencarian korban longsor Bandung Barat. 14 personel akan ditambahkan untuk mempercepat proses evakuasi hingga siang tadi. Ini 55 jenazah berhasil dievakuasi. Memasuki hari ke-7 pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, tim SAR gabungan mulai pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Dengan bantuan eskavator, dapat memudahkan proses pencarian korban. Sekitar 17 eskavator sudah diturunkan. Berbanding dengan hari kemarin, pagi ini cuaca cerah sehingga diharapkan dapat menambah jumlah kantong jenazah. 55 kantong jenazah berhasil dievakuasi dan 41 telah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Barat. Sepekan sudah atau setengah dari masa tanggap darurat bencana longsor Cisarua telah berjalan. Bagaimana situasi terkini bencana longsor di Cisarua saat ini? Kami sudah terhubung dengan rekan Naura Safikoh dan juru kamera Tri Julianti. Ya, Naura, bagaimanakah informasi terkini di sana? Apakah proses pencarian korban masih terus dilakukan sampai dengan saat ini? Atau sampai kapan rencananya akan berlangsung? Ya, baik, selamat sore Anita dan juga pemirsa. Hingga di sore hari ini untuk pencarian korban bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, maksud kami, saat ini sudah diselesaikan karena memang biasanya di hari-hari sebelumnya di pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk pencarian korban ini sudah diselesaikan. Kemudian untuk tim SAR gabungan sudah diperbolehkan untuk kembali ke poskonya masing-masing. Dan ini merupakan salah satu zona ataupun sektor A1 yang dimana di sini juga tadi sempat ada beberapa kantung jenazah tambahan. Tadi kami sempat melihat ada proses evakuasi yang baru saja tadi beberapa menit yang lalu dilaksanakan. Ada satu kantung jenazah ditemukan di zona A1 ini. Dan untuk mempermudah tim personel gabungan untuk eskavator juga sudah ditambahkan sebanyak 2 buah eskavator di beberapa zona. Dan pastinya ini juga memudahkan untuk para tim SAR gabungan mencari korban yang sekiranya masih tertimbun di dalam tanah. Dan kalau misalnya kita total dari hari pertama hingga di hari ke-7 ini sudah ada 55 kantung jenazah yang berhasil dievakuasi. Dan di hari ini dari tim SAR gabungan sudah berhasil menambahkan kantung jenazah, yaitu total ada 4 kantung jenazah, sehingga kalau misalnya di total sekarang ada 59 kantung jenazah, Anita dan juga pemirsa. Dan di antaranya 41 ini sudah dinyatakan meninggal dan juga berhasil diidentifikasi. Dan sesuai dengan target operasi SAR di hari ini, tadi pada pagi hari saat briefing sempat dikatakan bahwa memang target adalah bisa mendapatkan 25 korban ataupun jiwa hilang di hari ini, karena mengingat ini sudah memasuki di hari ke-7 ataupun juga sudah sepekan sejak pencarian di hari pertama. Tadi kami sempat berkunjung juga ke zona ataupun juga sektor yang lainnya, yaitu ada A2 dan juga A3 yang lokasinya ini sekiranya 1 km dari zona A1 tempat kami melaporkan. Namun sayang sekali karena sinyal tidak mendukung di sana, jadi kami tidak bisa melaporkan secara langsung kepada Anita dan juga pemirsa di zona A2 dan A3. Namun kalau misalnya bisa digambarkan untuk kondisi di zona A2 dan juga A3 ini memang sama persis bisa dikatakan dengan zona A1. Banyak sekali tim SAR gabungan yang sudah turun, beberapa personil yang sudah bersiap. Kemudian juga tadi kami melihat ada beberapa kantung jenazah yang berhasil dievakuasi. Bahkan juga jadi di A2 kami melihat ada bangkai hewan ternak milik warga yang juga ada di sana. Dan kami juga berkesempatan melihat tadi salah satu rumah yang ada di zona A2 itu merupakan salah satu rumah atau bangunan pertama yang terhantam longsor, karena jaraknya yang dekat sekali dengan mahkota longsor yang ada di atas sana. Yang kalau misalnya di A1 ini berarti puluhan kilo dari sini ke mahkota longsor. Dan di hari ini kami juga masih menunggu pastinya preskon ataupun update harian dari tim Basarnas untuk laporan berapa kantung jenazah yang sudah berhasil didapatkan. Kemudian juga apakah dari tim DVI Polda Jawa Barat kembali berhasil mengidentifikasi dari kantung jenazah tersebut. Sementara itu, Anita. Baik, Naura. Untuk saat ini apakah bantuan korban bencana yang sudah ada di sana itu tepat untuk para pengungsi?
Ya, Anita, terkait dengan bantuan yang sudah masuk ke pengungsi, ini memang sudah diterima di logistik yang berada di Balai Desa Pasir Langu yang merupakan posko pengungsian utama, di mana tadi kami melihat untuk bantuan ini memang ada 3 gudang logistik yang berbeda di aula tersebut ataupun di Balai Desa tersebut, dan sudah penuh dengan bantuan-bantuan seperti tadi ada beberapa bahan sembako seperti beras, minyak, kemudian juga ada logistik lainnya seperti kasur, spray, selimut, dan ini sudah sangat mencukupi bagi pengungsi yang ada di sana. Namun memang tadi ada beberapa pengungsi yang mencoba menyampaikan beberapa hal yang masih mereka butuhkan seperti pakaian dalam, kemudian juga pampers yang memang mayoritas untuk pengungsi ini banyak sekali dari bayi dan juga balita. Bahkan tepat di sebelah kanan dari Balai Desa ataupun posko pengungsian tersebut ada dapur umum dari Kemensos yang juga menyediakan 24 jam makanan dari pagi, siang, dan juga malam yang dikerjakan oleh relawan, dan juga ini pastinya mencukupi gizi baik dari pengungsi dan juga relawan. Anita. Baik, berarti sudah bisa dipastikan bahwa kondisi di sana sudah sesuai dengan tepat sasaran begitu ya, Naura ya. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Naura. Jaga kesehatan, salam sehat selalu untuk Anda. Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah tempat termasuk kediaman mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Upaya ini dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola kebun dan industri sawit. Sejumlah dokumen penting disita penyidik untuk mendalami lebih lanjut. Siti Nurbaya merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 2 periode sejak tahun 2014 sampai dengan 2024. Saya benarkan dulu memang ada penggeledahan ya beberapa waktu lalu itu di beberapa tempat. Mungkin salah satunya di rumah yang disebutkan tadi. Ada beberapa yang nanya ke saya apakah itu masalah tata kelola tambang. Itu bukan, itu adalah penyidikan tata kelola kebun dan industri sawit. Tata kelola kebun dan industri sawit, ya, gitu. Kurang lebih, ya nggak baru-baru amat ya. Apa ini masih ada kaitannya dengan penggeledahan Kejagung tanggal 4 Oktober 2024 di KLHK dulu, Pak? Pencocokan data waktu itu kan? Nah, itu beda. Beda, Pak. Beda. Yang tahun 2024 juga pernah ada penggeledahan di Dirjen. Saya cek dulu nanti kalau 2024. Saya nggak tahu. Kalau 2024 kayaknya enggak deh. Enggak. Itu terkait dengan Tata kelola industri dan kebun kelapa sawit. periodenya tahun berapa, Pak? 2000 sampai 2004 kalau nggak salah 2010 atau 2015 sampai 2024.